Gimana guys, udah lihat kan videonya? Itu anjir parah banget sih menurut gua. Orang gua suruh bilang lompat lompat ya, lompatnya begini jadi nanti aku tangkep. Kamu mah lompatnya begitu tiba-tiba jeblok aja aku. Supaya Kamu suruh lompat, ya aku lompat. Kamu orangnya istri yang penurut ya. Oke, itu aja sih kalau sepenuhnya benar sih, nggak ada salah. Ya, paling cuman ya dia lupanya gitu doang. Apa? Yang musim akut, Iya namanya gue. namanya lupa. Oke. Sekarang gue ya? Ya, terus ini dia. Ini momennya ya. Terus apa namanya yang diinget dan lain-lainnya itu ini lagi di Solo ya. Rame, gua, bokap gua, nyokap gua, Pak D, terus Bude, Mas Hari kalau nggak salah. Mas Hari ikut juga ya. Mas Hari ikut. Mas Hari ikut kalau nggak salah ini. Mas Hari ikut. Mas Hari ikut. Kalau nggak salah Mas Hari ikut. Jadi ada. Mas Ebi ada. Nggak ada gua. Oh, Mas Ebi belum ada. Berarti Mas Ali nggak ikut sayang. Ini tuh yang kita ke Lampion sayang. Mas Ari ikut, Mas Ebi nggak ikut waktu itu. Ini di Lampion, itu posisinya tuh kita habis makan durian, mabok durian dulu tuh pertama. Terus Erika pengen ke Lampion, ya udah diajak ke Lampion di Solo itu kalau nggak salah dekat ini apa namanya Keraton, tapi belum di Keratonnya, Pasar Gede. Kalau salah di Pasar Gede, di dekat Keraton Pasar Gede. Itu momen-momen yang paling gak gue bisa lupain sama Erika tuh waktu itu gue makan ini kalau misalnya cumi atau apa gitu, gurita. Iya, gue makan guritanya gak enak, aneh guritanya tuh. Enak banget gitu, tapi itu seru banget sih soalnya sama keluarga. Itu momen yang gak bisa dilupain juga sama keluarga juga itu. Apa penting banget sih, maksudnya yang gak bisa dilupain itu ya sama keluarga situ. Kamu kenapa sih? Aku kayaknya gemuk banget di sekarang ya. Enak banget pakai celana ini padahal kegedean. Terus siapa di sana itu? Gak ada gua. Nggak ada sih. Ya udah nikmatin lah. Next. Ini dia. Foto selanjutnya. Gaya banget ya. Itu di Kawah Putih. Itu kita jalannya sama si Jepri Bambang Saifuddin, sama Mas Ebi, sama Udah kayaknya itu dong. itu jalan-jalan nggak jelas yang pernah gue lakuin sih, dan terrandom ya, karena si JP ini pengen banget ke Kawah Putih. Gue nggak ngerti dia mau ngeliatin apa gitu, gue bingung ya, mana jalannya jauh, kita nginepnya di apartemen di Bandung tapi jalannya ke Kawah Putih. Terus pulang-pulangnya itu kita ke glamping, yang tau gak sih yang kayak restoran tapi di atas perahu. Nah, Udah dari situ pakai celana yang robek-robek gitu kan. Pulangnya itu kan dingin banget. Pulangnya makan jagung bakar di pinggiran. Biasanya kan di pinggiran ada suka yang jualan jagung bakar. Kalau momennya itu seru. Itu lagi, kita kalau jalan tuh pasti sama teman-teman, sama family kita, sama keluarga. Jadi ya yang diambil ya momennya ya kebersamaannya. seru. Benar. Seru banget itu. Hampir benar semuanya benar. Soalnya itu naik mobil Ayla anjir. Dan itu tuh kalau nanjak tuh sumpah kita harus dorong. Matic soalnya dorong. itu. Iya gak sih? Di belakang 3 orang, di depan 2 orang. Dan gitu di apa namanya? Di bagasinya tuh banyak barang, jadinya berat. Jadi kalau pas lagi tanjakan gitu itu bener-bener Dorong. Kita jadi kayak maju ngerasa gitu. dorong gitu, padahal emang naik juga sebenarnya. Cuman kita kayak nggak tahu sih, refleks aja itu beramai-ramai di mobil, dorong, maju gitu. Ini seru sih. Iya, gitu benar. Lanjut. Ini dia. Wow. Oh. Kenapa? Ini itu posisinya gimana ya? Gua sama Erika ceritanya, gue mau nyenengin Erika, terus gue bingung gimana cara nyenengin Erika. Ya udah, gue ajaklah dia ke Bogor bareng sama teman lagi. Itu namanya tuh gue nggak tahu, cuman panggilannya Alien gitu.
gitu. Jadi gue nyebutnya Bang Alien. Itu gue ke Bogor dulu pertama. Ke Bogor. Ini gue ceritain jalannya dulu ya. Dari gue dulu ngekos sama Erika di Mangga Besar, Jakarta. Itu gue ke Bogor naik kereta. Ke Bogor naik kereta. Sampai Bogor gue naik ojek. Amerika sama ini apa? Bukan ojek sih, kayak angkot gitulah modelannya dari stasiun Bogor sampai ke puncak. Tapi belum sampai puncak itu gua turun di pasar ya, Bi ya. Kita berdua turun di pasar karena macet banget waktu itu, dan itu posisinya udah capek banget gitu kan. Nah, dari pasar itu kita jalan lagi naik ke atas. Itu kita jalan tuh ke Bogor tuh cuma pengen ini sih, ikut uji nyali gitu. Waktu itu di Bigo. Bukan ikut. Daerah Bogor gitu kan. Daerah Bogor lah, daerah puncak ke Villa Widuri itu kan pengen syuting ini apa horor gitulah modelannya gitu, tapi di Bigo. Pokoknya singkat cerita lah, ke situ kan udah selesai dari situ nyari apa villa dan lain-lain, udah selesai langsung pindah ke Bandung kalau dari Bogor. Nah di Bandung ini gimana ya, gue tuh sebenarnya rada tadinya mau balik sama Erika dari Bogor tuh mau balik ke Jakarta, cuman diajak Bandung ya udah sok nyampe Bandung. Terus apa namanya kita masih lontang-lantung ya kan, tinggal di hotel Trans Luxury, cuman rame ya Bi ya. Nah kan gue ngerasa Amerika masa iya gue tidur rame-rame sih, pokoknya rame banget tuh. Kata gue bingung gue mau tidur di mana nih. Akhirnya nggak lama kemudian kita ini apa namanya misah dah tuh tidurnya sama Waringga, misah. Tapi sebelum itu tuh Erika sakit guys, sampai Bandung tuh Erika sakit. Terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit si Erika kan, dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya sih ada sesuatu yang pengen gue omongin, cuman gue nggak enak juga ya, karena ini privasi juga sih sebenarnya. Intinya nyampe sono ini pengalaman yang paling gak enak sih intinya. Pengalaman gue sama Erika nggak enak banget, dan gue baru tahu mana yang benar-benar kayak sahabat atau enggak gitu. Pokoknya gitulah intinya gitu. Pokoknya momen yang paling gak enak tuh ya kita kayak ngerasa oh gini gitu. Tapi momen yang paling diingat juga gue sama Erika baru ngelakuin kebersamaan di situ berdua. Bener gak Bi? Jangan bangun Bi, ini lagi syuting beneran, ini lagi syuting. Bener kan biar kelihatan PTSD gitu. Enggak ada, ini sedih maksudnya. Mas Pras lupa kita dijemput sama Bang Nathan. Apa ya? Jemput sama Bang Nathan. Sama Bang Nathan, dia sampai tidur di mobil. Baik ada Bang Nathan. Terus waktu momen itu waktu sakit, gajinya Mas Pras itu belum cair. Karena di situ biaya rumah sakitnya itu belasan juta, hampir menyentuh 20, hampir ya aku bilangnya. Dan itu benar-benar bersyukur punya orang-orang hebat yang istilahnya mereka adalah spender di Bigo, dan mereka membantu kita. Membantu bukan kita yang meminta ya, tapi mereka menawarkan diri, kayak benar-benar pakai dulu duit gua. Emang mau balikin nggak balikin terserah. Bahkan itu juga lu ngapain gitu, kayak sampai si Pres tuh diomelin kayak lu ngapain gini-gini, kenapa lu nggak ngomong sama gua gitu. Terus kayak benar-benar kita kayak, jadi intinya gini, waktu pas Erika lagi sakit itu biayanya 17 juta lebih. Gua baru punya uang itu setengahnya. nggak nyampe. Iya setengahnya, saya 5 juta aku bayar. Itu nggak setengahnya lah, itu nggak setengahnya 7 lah. juta, gue baru punya uang 7 juta di ATM gue tuh 7 juta. Gaji gue belum cair waktu itu. Itu gue lagi masih masih baru-baru main Bigo. Terus nggak punya duit dah tuh buat. Jadi inti katanya gini, ini kalau mau dirawat, ini mau ditangani langsung, Erika tuh harus karena urgent banget harus bayar setengahnya. Ya gue bingung, gue ngapain. Yaudah gini aja, saya bayar 7 juta dulu, nanti sisanya saya bayar ya gitu kan.
oh nggak bisa mas, harus tangannya langsung cepat bisa. Oh ya udah gini, saya bayar dulu segini, nanti jam segini saya bayar. Gue cuma ngomong gitu doang. Tapi alhamdulillah pas gue langsung live Bigo gitu kan, gue live Bigo, gue mau challenge apapun yang penting Erika bisa sembuh. Akhirnya ada orang yang bantu gue, ya udah ditransfer dulu, kalau nggak usah live gini, lo bayar aja dulu semuanya, bayarin sama itu orang. Mana lu ngapain? Udah bener sih. Itu momennya sedih dan kita nggak bisa ceritain. Sedih banget sih. Pokoknya sakitnya pun nggak bisa ceritain ya guys ya, itu kayak privasi lah, privasi kita. Bukan sakit karena ininya ya, tapi sakit di hati. Pokoknya sakit di hati lah, kayak gitu. Kalau ceritain pun ini gimana ya, susah juga sih. Nggak bakalan ini cowok, nggak ada titik temunya. Yang ada nanti gue takutnya ada salah satu orang yang ngomong ke guanya, wah lu gini, wah lu gini gitu, wah lu ngejatuhin dia. Enggak, gue nggak mau bilang gitu, karena bagaimanapun dia tetap teman gue. Itu apapun kelakuan dia, bagaimanapun kelakuan dia ke kita gitu ya, kita tetap nganggap dia teman. Gitu. Udah gitu aja. Ini terakhir. Oh, itu di orchid. Nah, itu di orchid di depan toilet fotonya pakai efek minimalis, efek dari Instagram ya, aku inget banget itu. Vlog juga kita ya? Vlog juga, kok itu ada di vlog kok. Ada di vlognya juga. Vlognya di sini. Kita berada di Orchid Forest. Orchid Forest itu kalau lu pada gak tahu itu, Orchid itu nama kotanya, Forest itu hutan. Jadi hutan orchid. Nanti ditonton di sini ya. Soalnya gue taruh linknya juga di ini lah. Di ini aja, pin komen. Pin komen. Di orchid kita anjay, itu jalan jauh banget, gila. Tapi seru sih, ada flying foxnya karena aku suka banget yang main-mainan kayak gitu, kayak flying fox, kayak outbound gitu tuh aku suka banget, bener-bener suka parah. Tapi dia penakut, gue seru parah. Dan dia itu tau kan jembatan yang dari kayu yang ngegantung itu loh, yang kalau digoyangin dia goyang, itu dia takut parah tuh, sumpah pada cemen-cemen banget, gue doang yang berani. Bukan cowok, gue tuh takutnya karena dia goyang. Lu ada kan mas? Ada. Gimana? Bener kan goyang kan? Goyang enggak banget lah, Mas Ebi kan yang megang kamera. Iya gue tahu, cuman maksudnya kalian tuh kan cowok-cowok, ada 3 cowok tuh pada cemen semua anjir. Gini, Gila. dia goyang, Bi, gue ngeri. Enggak, lu nggak usah itu deh, lu Dufan aja lu takut anjir. Ya iyalah, itu mah nganterin nyawa ke Lah ini. gue aja gue cewek berani anjir, dia masa takut. Ya sama aja. Sumpah gue di Dufan cuma main berapa wahana doang, cuma gara-gara untung ada Mas Ebi sih yang terakhir naik roller coaster itu gue ditemenin. Kalau enggak, gue cuma naik 1 wahana doang. Cuman apa tuh? Arung jeram ya? Cuman itu doang anjir. 2 lah. Apa? Yang SX. Hah? Yang SX. Yang perahu muter. Perahu muntah anjir, itu mah kagak ada seru-serunya. Gue tuh sukanya halilintar, tornado, gitu-gitu loh yang seru-seru, yang games-games yang kayak gitu, permainan-permainan yang kayak gitu. Makanya itu seru aja gitu. Tapi pada cemen-cemen. Ini kan ngomonginnya orchid, ngapa jadi kancol, Bi? Enggak, gue kesel aja sama lu. Ini gue sekalian meluapkan isi hati gue. Lu kenapa sih? So sweet, Bi. Ini kita harus romantis. Enggak, gue nggak bisa karena itu gue sekalian. Lu kalau lu jalan sama gue ke Dufan, lupa kemana, ke Trans Studio Bandung, ya please lah, tolong gitu. Ikut gue naik gitu loh. Enggak lah, gila, ngapain Cuma di Trans Studio Bandung aja dia takut naik, tau gak yang bundaran yang apa namanya mas? Gue tuh nggak bisa kalau yang permainan yang bener-bener ngangkat ke ini loh, ke dada kayak gitu loh. Enggak, lu enggak, dia tuh emang cemen gitu. Waktu itu lu kira bisa gara-gara gue paksa, terus dia marah-marah sama gue, kamu nih gitu. Gue ya masalahnya apa, dada gue sakit cok. Ya kan dada lu ini bukan dada gue. Kayak sesak napas langsung gitu loh, mau ngomong jadi nggak bisa. Apalagi kalau yang pasang gitu tuh bikin aduh. Itu seru banget sih. Apalagi yang muter-muter, itu mau muntah rasanya. Gak enak. Itu seru banget. Nih, apa namanya, emak gue aja diberani. Pras takut. Dia tuh berani naik halilintar gara-gara apa? Gara-gara emak gue naik. Dia takut cuma dicengin aja. Sumpah, iya gak sih kalau misalnya emak gue gak ngikut waktu itu, anjir. Dia gak naik apa-apa, gila. Gue makanya bete banget kalau main-main sama si Pras. Gak ada temen jalannya. Ujung-ujungnya Mas Ebi lagi jadi korban nemenin gua. Iyalah, itulah gunanya Mas Ebi. Mas Ebi itu gunanya apa? Tumbal gua.
udah lu coba sama Sebi gitu. Karena Mas Sebi tuh walaupun dia takut tapi dia masih mau gitu loh, disuruh dia mau. Apa kalau gue udah terpaksa nyuruh, anjir, dia terpaksa kalau gue banget. udah nyuruh Mas udah tolongin Mas, gue takut Mas udah di sana, dia langsung bisa. Kalau gue nggak bisa, walaupun disuruh tetap nggak bisa. Kesel banget tau gak sih? Dah gitu lah. Kayak gitu. Maaf ya. Selesai Mas. Selesai. Kasih kesan-kesan lah buat subscriber lah. Oke. Nah, dari gue dulu ya. Pokoknya tuh kalau misalkan intinya gini, gue tuh sama Erika kalau jalan-jalan atau gue pergi itu jarang sih berdua, paling rame-rame, entah bersama keluarga, teman, saudara, ya siapapun lah, intinya begitu. Terus apa ya, pesan dan kesan, pesannya gue ke subscriber, subscribe sih itu harus penting karena pesan gue itu subscribe. Kesannya itu ya intinya gue sama Erika itu ya gitulah. Itulah apa ini? Itu Jelas. ya, gue tuh nggak bisa so sweet sebenarnya, jujur gue nggak bisa merangkai kata-kata untuk kayak Indah gitu, gue nggak bisa coy. Ya beginilah gue. Ya intinya apa? Intinya gue sayang Erika. Yang ngomong Oke, dari Erika. Dari Erika. kesan dulu buat Mas Pras ya. Apa langsung ke subscriber sih? Subscriber lah langsung. Subscriber dong. Inti dari semuanya adalah guys, aku cuma pengen ngadu sama kalian. Sampai sekarang ada yang pernah janjiin aku honeymoon, udah 2 tahun nikah, dia sama sekali lupa sama janjinya dia yang pengen honeymoon sama aku. Makanya guys, tolong ya ditagih ke Ipras, jadi biar dia tahu kalau udah janji sama istri dan istri ingat itu janji adalah utang guys. Baca guys, baca. Bilang. Baca. Cantik-cantik aja. Yang ada yang cantik sih, ganteng semua. Maksud lu? Nah terus ya itu guys, tolong ditagih. Terus ditagih juga guys janjinya dia yang mau foto priwet sama aku. Lalu pesannya ke subscriber gitu, gue mah subscribe lebih. Gak usah, gue mah enggak, gue soalnya di sini banyak tim Erika, anjir, pasti banyak tim Erika yang membela gue karena di sini gue sebagai orang yang pelanggan. Aku tuh bener-bener apa ya jadi istrinya Mas Pras ya. Gak bisa. Banyak sekali kesedihan. Waktunya dia cuma buat apa? Buat ngedit, coli, makan, tidur, Coli. ngerokok, coli, sama anak-anak, kucing. Terakhir gangguin Mas Sebi. Buat aku tuh nggak ada, bener-bener. Nggak buat. Nggak lah Mas, komen Mas, komen. Iya, taruh. Nggak. Ya guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, subscribe.